Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fikri, NIM 06221010 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Baik, kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi kalkulus pertemuan ke-9, yaitu aplikasi turunan. Baik, kita masuk. Yang pertama, aplikasi turunan pada kasus laju perubahan. Ada contoh di sini. Sebuah kapal tanker mengalami kebocoran dan tumpahan minyaknya menyebar di lautan dalam bentuk lingkaran yang jari-jarinya bertambah dengan laju konstan 2 meter per detik. Seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari pancaran 70 meter? Baik, langkah pertama, gambarkan dan beri label besaran yang berubah. Oke, kita lanjut saja. Baik, langkah selanjutnya, identifikasi laju-laju yang perubahannya diketahui dan laju perubahan yang akan dicari. dr per dt menyatakan laju pertambahan jari-jari terhadap waktu yang besarnya diketahui 2 meter per detik. Jadi, diketahui dr per dt-nya sama dengan 2 meter per detik. Kemudian, dr per dt menyatakan laju pertambahan jari-jari terhadap waktu yang besarnya diketahui 2 meter per detik. Jadi diketahui dr per dt sama dengan 2 meter per detik. dA per dt menyatakan laju pertambahan luas daerah terhadap waktu yang akan dicari. Jadi dinyatakan dA per dt R sama dengan 70. Kemudian langkah ketiga, tentukan persamaan yang mengkaitkan kuantitas yang laju perubahannya dicari dengan kuantitas yang laju perubahannya diketahui. Dari rumus luas lingkaran diperoleh A sama dengan pi R kuadrat. Kemudian tentukan persamaan yang mengkaitkan kuantitas yang laju perubahannya dicari dengan kuantitas yang laju perubahannya diketahui. Dari rumus luas lingkaran diperoleh A sama dengan pi R kuadrat. Kemudian langkah keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan memberi laju perubahan yang tidak diketahui. Bila A dan R adalah fungsi dari T, maka kedua sisi dapat diturunkan terhadap T, sehingga diperoleh dA per dt sama dengan 2pi R dr per dt. Kemudian langkah kelima, evaluasi turunan di titik yang dimaksud. dA per dt di garis R sama dengan 70 sama dengan 2pi dikali 70 dikali 2 sama dengan 280 pi m kuadrat per detik. Jadi pada saat R sama dengan 70, daerah tumpahan bertambah dengan laju 280 pi m kuadrat per detik. Kemudian ada lagi contoh aplikasi turunan pada kasus laju perubahan. Contohnya yaitu keran air yang bocor membentuk genangan air yang semakin lama semakin melebar dalam bentuk lingkaran yang jari-jarinya semakin bertambah dengan laju konstan 3 cm per second. Seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari sebesar 35 cm? Oke, step pertama, kita berikan sketsa dan beri label besaran yang berubah. T sama dengan waktu, R-nya jari-jari genangan air setelah T detik, A luas tumpahan setelah T detik. Kemudian step kedua, identifikasi laju perubahan yang diketahui dan laju perubahan yang akan dicari. Yang pertama, dr per dt sama dengan 3 cm per second, merupakan laju pertambahan jari-jari terhadap waktu. Yang kedua, dA per dt merupakan laju pertambahan luas terhadap waktu yang akan dicari. Kemudian step ketiga, tentukan persamaan yang mengkaitkan kuantitas yang laju perubahannya dicari dengan kuantitas yang laju perubahannya diketahui. Rumus luas lingkaran A sama dengan pi R kuadrat. Kemudian step keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan memberi laju perubahan yang tidak diketahui. Dari rumus lingkaran, kemudian kedua sisi diturunkan terhadap waktu T, dA per dt sama dengan 2pi R dr per dt. Jika R sama dengan 35 cm, maka genangan air bertambah dengan laju. dA per dt sama dengan 2pi 35. Jika R sama dengan 35 cm, maka genangan air bertambah dengan laju dA per dt sama dengan 2pi dikali 35 dikali 3 sama dengan 210 pi cm kuadrat per second. Oke, kita lanjut. Ini ada latihan soal. Oke, kita lanjut saja ke fungsi naik atau turun atau konstan.
Definisi fungsi naik turun konstan, misalkan f didefinisikan pada selang tertentu dan x1 dan x2 menyatakan titik pada selang tersebut. Yang pertama, f naik pada selang itu jika f dalam kurung x1 kurang dari fx kuadrat untuk x1 kurang dari x kuadrat. Yang kedua, f turun pada selang itu jika fx1 lebih dari fx kuadrat untuk x1 kurang dari x kuadrat. Yang ketiga, f konstan pada selang itu jika fx1 sama dengan fx2 untuk x1 kurang x2 kurang dari x2. Sini terdapat fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi konstan. Oke, kita lanjut. Teorema fungsi naik atau turun atau konstan. Misalkan f suatu fungsi kontinu pada selang tertutup a, b, dan dapat diturunkan pada selang terbuka a, b. Yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap nilai x dalam a, b, maka f naik pada a, b. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap nilai x dalam a, b, maka f turun pada a, b. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 0 untuk setiap nilai x dalam a, b, maka f konstan pada a, b. Oke, selanjutnya di sini terdapat gambaran mengenai garis singgung yang mempunyai kemiringan positif, garis singgung yang mempunyai kemiringan negatif, dan garis singgung yang mempunyai kemiringan 0. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.